menelusuri pantai utara Serang dan Tangerang. Itu panjang jalan sampai Pik 1 itu sekitar 90 sampai 100 km. Dan sekarang saya ada di wilayah Tanara. Ini wilayah perbatasan Serang ke Tangerang dan menuju nanti Tanjung Pulau Cangkir. Nah, sepanjang jalan yang kita lewati tadi, ini sawahnya sesubur ini. Yang sekarang wilayah ini wilayah yang sedang terjadi pergolakan karena masyarakat di sini dipecah belah oleh pihak-pihak Pik 2 yang ingin menggusur rakyat di sini dengan harga penawaran harga sawah dan empang hanya 35.000 sampai 50.000 rupiah per meter. Anda bisa bayangkan orang-orang yang paham tentang sawah, pantaskah sawah sesubur ini dibeli dengan harga 50.000 rupiah? Nah, luas sawah yang ada di dua kabupaten ini itu adalah 70.000 hektar, yaitu Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang. Luas tambak juga sekitar 70.000 hektar, artinya ada 140.000 hektar tanah pertanian yang akan digusur oleh Pik 2 dengan tanah yang sangat subur seperti ini. Sebagai gambaran saya ingin katakan bahwa apabila tanah ini, sawah ini diperbaiki irigasinya, diberikan pupuk yang baik, benih yang baik, dan saya perkirakan bahwa minimal akan menghasilkan 6 sampai 8 ton gabah kering panen, gabah kering giling per kali panen. Saya ambil yang pesimis saja, 6 ton gabah kering giling per panen dan 5 kali panen per 2 tahun. Artinya dia akan menghasilkan 1 hektar itu adalah 100 juta rupiah per hektar per tahun. Nah, sementara kalau Pik 2 hanya ingin membeli 35.000 per meter, maka harganya hanya 350 juta per hektar. Artinya hanya 3,5 tahun sebenarnya sudah kembali modal. Dan rakyat semua ini akan mau tergusur, kita tidak tahu mau kemana. Jadi saya ingin menghimbau sekali lagi, hentikan rencana menggusur rakyat di wilayah pertanian yang sangat subur seperti ini. Presiden Prabowo, ini lahan pertanian harus diselamatkan untuk mensejahterakan rakyat di sini. Saran saya adalah perbaiki irigasinya, biarkan petani tambak, nelayan, petani sawah untuk mencari rezeki. Perkiraan saya, penghasilan petani, petambak, dan nelayan di dua kabupaten ini per tahun 50 sampai 70 triliun per tahun. Nah, sementara kalau mereka jual, maka saya katakan kalau dia beli 35.000 sampai 50.000 rupiah per meter, maka harga tanah tersebut kalau 110.000 hektar itu hanya sekitar 70 triliun. Artinya harga tanah yang dibayarkan oleh pengembang kepada rakyat dengan mengusir rakyat itu lebih banyak hasilnya dibanding harga tanah tersebut. Kepada seluruh pejabat, bersihkan otak kalian. Seakan-akan ini menampung tenaga kerja. Perhitungan kalian menyatakan akan menampung 50.000 tenaga kerja apabila Pik 2 dilaksanakan, tapi akan menghilangkan 250.000 lapangan kerja berupa petani, nelayan, petambak. Artinya kita kehilangan 200.000 tenaga kerja dari tenaga kerja yang sangat mandiri sebagai pemilik tanah, pemilik tambak, pemilik perahu, dan mereka menjadi satpam, pemungut sampah, pemelihara taman, di komplek orang-orang kaya, dan mereka terusir. Jadi sekali lagi, inilah gambaran wilayah yang akan digusur oleh Pik 2, yaitu wilayah-wilayah subur sepanjang jalan, tambak-tambak yang subur sepanjang jalan. Jadi saya sekali lagi berharap hentikan pecah belah rakyat. Kepada para kiai, sadarilah, kepada para tokoh, sadarilah bahwa Anda apabila meneruskan mendukung penggusuran rakyat oleh Pik 2, maka saya yakin Anda sedang membangun dosa jariah ke depan. Sekali lagi, inilah gambaran pertanian di wilayah yang akan digusur oleh Pik 2 di Kabupaten Tangerang dan Serang. Saya akan terus berjuang untuk menghentikan penggusuran rakyat dan kebiadaban yang kalian lakukan dengan berbagai cara. Saya paham bahwa ini bisnis sangat besar. Saya katakan
memagar laut saja dan mengambil laut sepanjang 30 km, itu kira-kira Anda pengembang menargetkan laba sekitar 1.500 triliun. Itu hanya dari 30 km laut. Kalau dia ambil semua laut sampai 100 km, maka Anda tinggal kalikan saja, kira-kira menjadi 5.000 triliun keuntungan yang dia harapkan dari hanya mengambil laut. Itulah pernah angka saya katakan bahwa pengembang PIK 2 merencanakan mendapatkan keuntungan dari penggusuran rakyat itu 20.000 triliun rupiah. Saya ulangi, 20.000 triliun rupiah. Mereka betul-betul zalim kepada rakyat Indonesia.